Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepiudin. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Sistem Pemeliharaan Tanaman, saya akan menjelaskan sedikit tentang ordo Orthoptera atau bangsa belalang. Untuk intermezzo, bahwa ada namanya entomologi atau ilmu yang mempelajari serangga atau insekta. Nah, berasal dari kata entomos yang berarti potongan atau irisan. Lalu entomologi pertanian adalah ilmu yang mempelajari serangga yang ada hubungan dengan pertanian. Kenapa ada ilmu seperti ini? Karena serangga merupakan objek penting yang perlu dipelajari, karena merupakan hama yang merusak tanaman di area pertanian. Dan serangga merupakan organisme dengan jumlah spesies yang terbesar, yaitu sekitar 91% dari spesies Arthropoda atau sekitar 72% dari seluruh spesies binatang. Jadi serangga ini memang cukup mengesankan gitu ya, dengan jumlahnya yang begitu besar. Lalu kelompok Hexapoda adalah serangga yang sering merusak tanaman. Ciri khasnya memiliki 6 buah kaki. Jadi serangga yang sering merusak tanaman itu ada di kelas Hexapoda. Nah, lalu Hexapoda ini juga memiliki beberapa ordo, yaitu antara lain adalah Thysanoptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, Homoptera, Orthoptera, dan Hemiptera. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Orthoptera. Orthoptera berasal dari kata orthos yang berarti lurus dan pteron atau sayap. Jadi ini adalah nama atau asal usul dari nama Orthoptera. Nah, di kelas Orthoptera ini di ordo ini dibagi juga menjadi subkelas Pterygota dan subkelas Apterygota, di mana di kelas Pterygota ini ada belalang kayu, contohnya ya, ada belalang kayu. Dan di kelas Apterygota ini contohnya ada kutu buku. Jadi secara singkat mungkin bahwa ciri-ciri dari subkelas Pterygota ini memiliki sayap, mengalami metamorfosis, lalu tipe mulutnya bervariasi. Nah, untuk subkelas Apterygota ini mempunyai ciri-ciri seperti serangganya tidak bersayap, tidak mengalami metamorfosis atau ametabola, tipe mulutnya menggigit, lalu batas antara kepala, dada, dan perut itu tidak jelas, dan antenanya panjang, tidak beruas-ruas. Jadi mungkin bisa kita simpelnya, mungkinnya kita bisa bahas bahwa kita bisa bilang bahwa ada serangga yang tidak bersayap dan ada serangga yang bersayap, seperti itu. Dan kita akan bahas di subkelas Pterygota mungkinnya. Dan yang mungkin kita bahas di sini nantinya ada belalang dan kecoa, contohnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah identifikasi ordo Orthoptera. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada identifikasi dari Orthoptera ini. Yang pertama adalah sayap depan seperti perkamen, lalu sayap belakang
membranus dan dilipat lurus dan nomor 3 adalah kaki belakang membesar pada bagian femur dan dilipat lurus di bawah sayap depan. Kaki belakang membesar pada bagian femur. Lalu digunakan untuk melompat. Nomor 4 ya, kaki depan dengan atau tanpa duri. Lalu antena seperti benang dan ada sepasang cerci pendek pada ujung abdomen. Dan yang ke-7, sepasang mata itu biasanya majemuk. Nah, untuk metamorfosisnya saya memberikan contoh. Di sini ada belalang dan kecoa. Nah, di sini ternyata contohnya ini, misalkan belalang dan kecoa ini adalah salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna, hewan juga akan mengalami perubahan struktur pada tubuhnya. Akan tetapi tidak terlalu mencolok. Beberapa organ saja yang mengalami perubahan fisiologisnya, di mana insekta muda yang menetas mirip dengan induknya, tetapi ada organ yang belum muncul, misalnya sayap. Nah, sayap itu akan muncul hingga pada saat dewasa hewan tersebut. Nah, insekta muda disebut nimfa dan skema ringkasnya adalah telur, nimfa atau larva, lalu dewasa atau imago. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada gambarnya bahwa dari telur, misalkan di belalang ya, telur menjadi nimfa kecil mungkin ya, lalu ada nimfa menengah, lalu ada nimfa dewasa dan menjadi dewasa atau imago. Lalu kalau itu betina akan bertelur lagi. Begitu juga untuk metamorfosis dari kecoa, telur, nimfa, lalu kecoa dewasa. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Ordoorthoptera ini. Mungkin terlalu singkat, tapi mungkin setidaknya itu dapat memberikan pengetahuan, penjelasan untuk teman-teman. Atur nuhun, sadayana sampurasun. Bila bisa bilalak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum